yaitu founder kami Pak Agustinus Wahyu Wijaya itu dulu berkuliah dan bekerja di Jepang selama 11 tahun tinggal di Jepang, kemudian ingin kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke masyarakat. Ya, harapannya anak-anak muda yang ada di Indonesia ini bisa bekerja juga atau ke luar negeri ya, terutama ke Jepang, kemudian mendapatkan ilmunya dan kembali ke masyarakat. Nama saya Felix Wuryo Handono. Di sini saya dikenal sebagai Felix atau Pak Felix ya. Saya direksi di Minori, PT Minori. Sebenarnya ada cerita di belakangnya, yaitu founder kami Pak Agustinus Wahyu Wijaya itu dulu berkuliah dan bekerja di Jepang selama 11 tahun tinggal di Jepang, kemudian ingin kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke masyarakat. Ya, harapannya anak-anak muda yang ada di Indonesia ini bisa bekerja juga atau ke luar negeri ya, terutama ke Jepang, kemudian mendapatkan ilmunya dan kembali ke masyarakat untuk Indonesia. Sesuai dengan motto kami, Supporting Manufacture and Human Development. Kami berangkat dari lembaga kursus bahasa Jepang, kemudian kami membuka perusahaan pengiriman pemagangan ke Jepang sampai dengan ke Toko Tegino dan sampai dengan saat ini. Minori dianggap sebagai solusi nyata dalam pengiriman tenaga kerja berkualitas, karena kami membangun atau mendevelop pendidikan yang detail dan lengkap. Minori dalam bahasa Jepang artinya hasil panen. Jadi hasil panen itu kan sebuah harapan atas usaha yang membuahkan hasil dan terus bertumbuh sesuai dengan keinginan kebutuhan global. Yang membuat kami yakin yaitu saat pertama kami mengirim pemagang ke Jepang dan itu berhasil diterima dengan baik, dengan kualitas yang baik. Nah, itu jadi titik tolak kami bahwa kami yakin untuk bekerja di bidang ini. Kami berangkat dari program pemagangan ke Jepang. Nah, di saat pengiriman program pemagangan ke Jepang itu kami melihat ada prospek lain. Prospek lain itu ya ada kebutuhan tenaga kerja yang visanya ya visa engineer ya atau visa tenaga kerja. Nah, sehingga kami juga membuka penyaluran untuk Toko Tegino ya, SSW gitu ya. Nah, dari program-program yang memang awalnya program pemagangan itu kami bertumbuh besar, tapi kita juga melihat peluang dan kebutuhan tenaga kerja yang ada di Jepang. Nah, sehingga kami juga tidak hanya mengirimkan anak-anak pemagang, tapi juga mengirimkan tenaga kerja yang memang yang levelnya sudah lebih tinggi. Nah, kami juga berharap teman-teman anak-anak pemagang ini yang melalui proses pemagangan ini mereka juga belajar di Jepang, kemampuan bahasanya terus mengasah keterampilannya sehingga mereka naik pada level yang lebih tinggi lagi. Nah, ada beberapa lembaga pendidikan juga yang kami kembangkan akhirnya karena melihat prospek kebutuhan tersebut. Salah satunya kami membangun sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi swasta namanya Politeknik Takumi ya. Nah, Politeknik Takumi ini kita mau mendevelop anak-anak muda yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi untuk nanti disiapkan ke level kerja yang juga lebih tinggi juga. Nah, kemudian ada lembaga pendidikan yang satu lagi yaitu driving school. Jadi selain kebutuhan tenaga kerja yang ada di lapangan, kebutuhan tenaga pengemudi di Jepang juga sangat tinggi, sehingga kami membuka lembaga pendidikan driving school di sini. Iya, wajib. Jadi makanya di pendidikan kami sebelum masuk ke pendidikan di
Minori, mereka akan kami berikan LMS berbasis digital yang mereka bisa pelajari secara online untuk mempersiapkan dirinya mereka ketika mau interview dengan pihak user. Nah, seringkali pada saat interview dengan pihak user ini kan menggunakan bahasa Jepang. Jadi penggunaan bahasa Jepang ini menjadi hal yang wajib. Tapi nggak harus yang benar-benar kemampuannya levelnya tinggi, tetapi pada saat interview kemudian dari pihak Jepangnya itu oke, setuju, baru masuk ke pendidikan di kami, dan ini kami memberikan pelatihan bahasa Jepang yang lebih intens ya selama kurang lebih 4-5 bulan gitu ya. Kalau magang di Jepang itu ada beberapa ya, ada pemagangan 1 tahun, kemudian ada pemagangan 3 tahun gitu ya. Tapi pemagangan itu hanya berlaku sekali saja. Jadi kalau mau di extend itu ya bisa beralih ke Tokute Ginno atau SSW. Wah, ada banyak sekali ya. Ada manufaktur, ada konstruksi, kemudian ada ada pertanian juga ada, terus ada ya banyak macam-macam ya, termasuk caregiver tadi itu ada banyak sekali. Kita ada kurang lebih hampir 1.000 perusahaan yang bekerja sama dengan PT Minori. Ketika perusahaan bertumbuh, kemudian semakin besar, yang jadi tantangan besar kami itu gimana caranya untuk menjaga kualitas pendidikan kami, kualitas pemagangan kami, calon tenaga kerja kami, sehingga bisa diterima dengan baik di luar, di Jepang. Belum pernah, karena kami percaya bahwa semua yang kami bangun, usaha kami yang kami kerjakan untuk kemanusiaan dan cita-cita, pasti selalu ada langkah. Ketika berhasil membangun atau memperluas kerjasama kami dengan Jepang dan mendirikan lembaga pendidikan, kemudian kami juga menciptakan platform kurikulum berbasis AI yang itu juga jadi fondasinya kami. Minori Group fokus pada kualitas menyeluruh, bahasa, keterampilan, budaya kerja, dan etika, plus dukungan hingga penempatan kerja. Nah, kami memberikan dana talang hingga 100%. Nah, setiap pemagang yang berangkat akan kami pantau dari anak perusahaan kami yang berada di Jepang. Di Jepang ada Minori Branch. Kami akan pantau pemagang kami sampai pada tiba kepulangannya nanti ke Indonesia. Kami mulai sejak tahun 2008 hingga saat ini. Kami telah ekspansi lebih dari 12 anak perusahaan, 2 lembaga pendidikan, yaitu Politeknik Takumi dan Sekolah Mengemudi. Kami mengembangkan sistem pelatihan berjenjang, kemudian pendekatan secara personal ke calon-calon pemagang, dalam mentoring dan budaya perusahaan yang kuat. Ya untuk bisa berkompetitif ya, kami harus beradaptasi dengan cepat ya. Caranya kita melakukan otomasi pada sistem yang kami gunakan ya, kemudian kita mengadopsi platform-platform digital dan kita coba berkolaborasi dengan teknologi-teknologi yang baru. Yang paling terakhir, kami mengintegrasikan sistem pendidikan kami dengan AI ya, untuk menciptakan kurikulum pendidikan tetapi berbasis AI. Nah, serta platform LMS original buatan kami. Jadi kami tidak menggunakan platform lain. Jadi kami benar-benar membangun, mendevelop platform LMS original buatan kami untuk pembelajaran siswa dan pembelajaran jarak jauh. Nah, serta digitalisasi penjadwalan dan pelaporan.
Program pelatihan lansia, caregiver, dan pertanian. Dari kedua program tersebut menggabungkan budaya kerja Jepang, tapi juga dengan kearifan lokal Indonesia. Visi, misi, dan strategi kami berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, seperti tadi moto kami, kemudian teknologi terapan, kolaborasi, serta kontribusi bagi masyarakat. Ya, kami tahu di bulan Februari 2025 kami mencari, karena ada kebutuhan kami mencari beberapa platform digital berbasis AI, kemudian kami menemukan Cekat AI. Nah, kemudian kami coba analisis beberapa benefits dan kemudian menimbangnya dengan beberapa kompetitor. Nah, namun dari beberapa hal benefits atau dari beberapa review yang kemudian kami pelajari dari Cekat AI, akhirnya kami memilih Cekat AI. Banyak pesan yang masuk kemudian kita kesulitan untuk secara real time membalas men-trackingnya, itu yang menjadi kesulitan kami. Karena benefitsnya dari setiap paket yang ada di Cekat AI menurut kami sangat-sangat affordable, maka kami memilih Cekat AI. Ada dua fitur, yaitu auto reply dan pengelompokan chat. Akhirnya kami bisa merespon, waktu respon kami jadi lebih cepat untuk setiap pesan, kemudian jadi lebih fokus untuk setiap pekerjaan, karena sebelumnya kami repot sama bagaimana membalas, itu seringkali membalasnya juga agak telat. Tapi dengan Cekat AI responnya jadi lebih cepat dan teman-teman bisa fokus pada peran strategisnya, dan kepuasan peserta menjadi lebih meningkat. AI ini adalah sistem yang strategis dan terbaru Nah, bukan hanya membantu tapi juga memperkuat fondasi pelayanan kami yang menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Saya yakin perusahaan banyak yang ingin bisa berkembang selain ingin bisa bertahan maka untuk perusahaan-perusahaan yang ingin bisa bertahan terus dalam kompetisi atau industri itu harus mampu beradaptasi karena beradaptasi bisa bermacam-macam Salah satu yang paling cepat tumbuhannya adalah teknologi. Nah, bagaimana perusahaan harus mampu beradaptasi juga mengadopsi teknologi itu sendiri. Nah, sekarang di era teknologi yang saat ini AI itu menurut kami menjadi hal yang yang perlu diadopsi karena selain membantu secara knowledge analisisnya, tapi membantu merespon pekerjaan yang lebih efektif dan efisien itu sangat-sangat dampaknya sangat besar sekali dalam membantu proses operasional di perusahaan. Maka saya pikir perusahaan-perusahaan yang mau tetap bertahan atau lebih berkembang harus mampu beradaptasi atau mengadopsi teknologi terbaru terutama dengan AI ini. Minori Group hadir bukan hanya sebagai penyalur tenaga kerja, tapi juga sebagai jembatan yang mempertemukan potensi dengan peluang. Dengan dukungan teknologi dan AI, Minori Group percaya masa depan kerja akan lebih cepat, cerdas, dan penuh harapan.